Salam, perkenalkan nama saya Naski Jangangaru, NIM 2322025. Saya dari Prodi Agroteknologi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manusia menurut ajaran Kristen. Menelusuri pemikiran modern tentang manusia. Manusia komunis, filsafat sosial dan politik komunis bersumber dari teori antropologis Karl Marx. Ada 3 ciri dari antropologis Marxis. Pertama, manusia sebagai suatu produk alami, natural, karena tiada Tuhan. Ditolak juga pendapat bahwa manusia adalah ciptaan yang khusus alternatif. Cerita asal kehidupan manusia ialah hipotesis Darwin mengenai evolusi. Satu-satunya fakta adalah dunia material yang dapat persepsi oleh indera. Kedua, manusia sebagai ciptaannya sendiri yang bekerja. Dalam istilah Marx, manusia adalah homo faber. Pembuat hakikatnya adalah untuk bekerja dan menjadi pencipta. Manusia berkembang ketika ia mengubah tatanan alam dalam kerjasamanya yang harmonis dengan spesies lainnya. Ketiga, manusia sebagai unit teralienasi. Ide alienasi adalah tema yang terulang sejak Hegel dan filsafat pasca Hegelian, dan juga mempunyai tempat yang sentral dalam antropologis masa kini. Bagi Marx, alienasi adalah kategori kunci dan ia menjelaskan hal itu dalam istilah sosioekonomis. Manusia humanisme berpusat pada realitas manusia yang memberi manusia semua kepentingan dan inspirasinya yang memadai atau cukup. B. Pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Kejadian 1 dan Kejadian 2. Fakta yang pertama dari kesaksian Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia makhluk ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia bukan saja tergantung kepada Allah sebagai sumber hidup, tetapi bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, Imago Dei. Salah satu aspek hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah inilah yang dikenal Imago Dei. Sebagai makhluk yang diciptakan, manusia akan tetap berbeda dengan Allah sang pencipta. Dari berbagai arti yang ditawarkan para ahli, arti yang paling mendasar yakni potensi atau kemampuan manusia untuk menghubungkan atau merespons Allah, dan dalam arti ini manusia adalah makhluk religius. Implikasi bagi tanggung jawab manusia adalah manusia selalu mendambakan relasinya dengan Allah atau yang dianggap Allah. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Semua makhluk hidup sosial menunjukkan kepada kenyataan bahwa manusia adalah tidak sendirian dan selalu dalam berhubungan dengan orang lain dan orientasi kepada sesama. Kejadian 2-18. Ada ahli teologi bahkan yang menyatakan bahwa hanya dalam hubungan dengan orang lain kita memahami dalam menemukan hakikat kita sebagai manusia. Hal ini membawa implikasi bahwa manusia selamanya dan selalu berorientasi kepada sesamanya. Orientasi kepada sesama manusia juga turun peran dalam berbagai tindakan religius dan pertimbangan serta pengambilan keputusan etis. Manusia sebagai makhluk rasional dan berbudaya. Allah menurut Alkitab memberi perintah kepada manusia untuk memerintah, menaklukkan serta memelihara alam semesta. Inilah yang disebut sebagai tugas kemandatarisan
manusia. Manusia sebagai mandatarisan Allah dalam arti pelaksanaan dan wakil Allah dalam memerintah dan memelihara alam semesta ini. Jadi berbudaya adalah perintah atau mandat yang kita sebut mandat kebudayaan, dan rasionalitas adalah keunikan manusia yang ternyata dalam fakta bahwa kebudayaan manusia dalam artian yang sempit sebagai buah rasionalitasnya mengalami perkembangan maju, dan itu telah membawa kita pada apa yang dikenal dengan zaman ilmu dan teknologi modern. Kejadian 1 sampai 16 dan Kejadian 2 sampai 1. Manusia sebagai makhluk etis. Secara klasik Alkitab mengambatkan bahwa manusia diberi hukum nomos oleh Allah dalam bentuk larangan memakan buah pohon, pengetahuan hal yang baik, hal yang jahat. Manusia diciptakan sebagai makhluk etis, berarti manusia mempunyai kesadaran etis, kesadaran untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar dan yang salah, dan yang bertanggung jawab dan yang sebaiknya. Kita dapat mengatakan manusia makhluk etis dalam arti sebagai berikut. Manusia mempunyai kesadaran etis, yakni kesadaran untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang bertanggung jawab dan yang tidak bertanggung jawab. Kedua, manusia mempunyai kebebasan etis, yakni memilih secara bebas dari alternatif. Di atas 3, manusia mempunyai tanggung jawab etis, yakni bertanggung jawab atas pilihannya dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Paradoks adalah pada satu sisi penciptaan manusia makhluk religius, sesuai rasional dan budaya, serta etis menunjukkan sisi keagungan manusia dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya. Dalam kekristenan dipercaya bahwa paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh dalam dosa. Kejadian 3. Dosa dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, seperti tercermin dalam hukum utamanya, karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial dosa dan tidak dapat dibatasi hanya sebagai dosa pribadi individu, tetapi juga harus dipahami sebagai dosa sosial. Membaharui hubungan dengan Allah sesama dan alam ciptaan. Alkitab menyaksikan bahwa ada pengharapan akan kemungkinan restorasi hubungan-hubungan yang telah rusak oleh dosa, konsisten dengan kepercayaan akan penyamatan dan perbaharuan relasi dengan Allah melalui Kristus dan Roh-Nya. Orang yang Kristen terpanggil untuk menolak berbagai ketidakadilan dalam tahapan sosial, ekonomi, politik, dan memperjuangkan adanya keadilan di dalamnya sehingga ada perdagangan teologi kontemporer tentang manusia dan masa depannya. Salah satu aspek yang penting dalam membicarakan manusia dan hakikatnya adalah manusia dan pengharapan. Maksudnya adalah hakikat manusia harus dikaitkan dengan pengharapannya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang berharap akan masa depan yang lebih baik. Singkatnya dapat dikatakan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniakan hakikat sebagai makhluk religius yang selalu sadar akan adanya kodrat ilmu. Manusia juga adalah makhluk rasional yang berbudaya, dan perkembangan kebudayaan sudah mencapai tingkatnya yang sangat canggih, namun rentan dipakai secara salah. Tapi kabar baiknya adalah manusia dimungkin hidup dalam relasi dan perbaharui oleh karena penyelamatan Allah dalam Kristus dan Roh Kudus-Nya. Sekian penjelasan dari saya terkait materi manusia menurut ajaran Kristen. Terima kasih. Shalom.